undang-undang pengampuan anak, ya, itu dibawa kuasa daripada ibu. Bukan berarti yang namanya ayahnya tidak diperbolehkan ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk menjenguk, bahkan memberikan kehidupan kepada anaknya tersebut. Karena bagaimanapun itu darah dagingnya. Sangat sesalkan kalau seandainya seorang ibu yang diberikan hak pengampuan anak itu mengkebiri dan tidak memperbolehkan sang ayah untuk melihat pertumbuhan daripada sang anak, itu nggak diperbolehkan. Dan itu dilindungi oleh undang-undang, ada hak hukum yang mengatur itu. Kedua belah pihak itu mempunyai hak yang sama, cuma pengasuhannya diberikan kepada ibu, kalaupun itu layak. Ingat loh ya, ada tanda kalaupun itu layak, dia mempunyai kapasitas sebagai ibu yang baik. Mentang-mentang ada pengampuan, terus dia, oh ini pak asuh saya, tapi pada saat di tangan saya malah berantakan. Tentunya kan perlu diverifikasi dan disenter oleh orang tuanya, yaitu ayahnya. Apa benar nggak anak saya ini diasuh dengan benar? Jangan-jangan seperti yang sudah saya monitor, bahkan ada yang mengatakan bahwa anaknya ini untuk mencari uang bahkan dieksploitasi. Ini undang-undang mengatur tidak diperbolehkan, ada sanksi hukumnya. Nggak boleh anak-anak dieksploitasi untuk mencari keuntungan sang orang tua. Kan berbagai macam-macam cara nanti dilakukan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, makanya yang saya katakan ini harus duduk betul-betul bersama-sama memecahkan permasalahan ini. Si ibu harus betul-betul memberikan kesempatan kepada sang ayah. Sang ayah harus rela untuk diberi pengampuan ataupun dibawa pengasuhan ibu selama dia belum akil balik. Tapi kalau tidak ada kesepakatan ini, kita bisa mengajukan gugatan. Berarti seberapa peluang besar ketika nantinya akan mengajukan dari pihak Ruben juga katanya sudah mempersiapkan untuk mengajukan. Itu gimana peluangnya, sudah tepatkah? Kalau masalah peluang, itu kan tinggal nanti dilihat materi gugatannya apa, fakta lapangannya apa. Kalau seandainya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa keberadaan sang anak ini bukannya menjadi bagus malah hancur, itu peluangnya besar itu diambil alih asuhnya. Apalagi dikatakan kalau sempatnya anak-anak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, bahkan orang-orang yang tidak layak untuk mengasuh dia, entah siapapun itu, apakah pacarnya atau siapa, ikut-ikutan merasa turut terhadap anak itu nggak boleh. Ada dia punya ayah kandung, jangan diputus darah, nggak bisa. Jangan merasa hebat mentang-mentang sudah terputus hubungan suami istri, terus yang di sebelahnya itu bisa suka-sukanya, nggak bisa. Pada saat si Ruben Onsu meminta bahwa dia bertemu ingin melihat buah kasih sayangnya, harus diperbolehkan. Tentunya saya menyarankan juga kalau memang ini benang merah terputus, tidak ada titik temunya, kan ada undang-undang perlindungan anak. Kan bisa nanti melaporkan ke sana, supaya diambil dimediasi sebagai fasilitator. Kalau enggak ya lakukan gugatan. Ya. Kalau memang betul-betul si Sarwenda ya namanya ya, menghambat komposisi anak untuk ketemu sama suaminya, bisa diambil gugatan tuh. Bila penting, umpamanya dalam 1 minggu, 2 hari sama saya asuh, punya hak dia. Enggak selama hidupnya harus diasuh oleh ibu juga, enggak. Nanti 3 hari nanti ini saya diasuh dengan baik, sehingga si anak ini juga mendapatkan kasih sayang dari sang ayah dan sang ibu juga. Nah, cuma saya minta dengan sangat orang pihak ketiga di dalam bahasa saya ya. Orang pihak ketiga yang tidak ada relevansi terhadap pertumbuhan sang anak jangan ikut campur. Pada saat sekarang posisimu adalah orang luar. Jangan kau ganggu gugat posisi keberadaan si anak supaya terputus kepada kedua orang tua, baik laki maupun perempuan. Itu kira-kira ya. Ruben sendiri kan protes nih, dia tidak memberikan nafkah yang senilai harga ramai 200 juta itu. Nah, akibat tidak bisa bertemu anak. Menurut Pak Irjen itu dari sisi hukum ini jadi seperti apa? Yang memberikan biaya anak 200 juta siapa? Ruben ke Sarwenda kan di pengadilan itu soal biaya nafkah itu kalau tidak salah senilai segitu. Loh, sekarang masalahnya seperti ini, itu kan hanya putus seperti itu. Emangnya bisa kita pastikan bahwa Ruben Onsu selamanya mendapatkan kapasitas keuangan? Kan tentu disesuaikan dengan situasi kondisi. Ini yang saya katakan tadi,
Sehebat apa sih anak ini kok biaya kehidupan sampai 200 juta? Saya aja untuk satu keluarga saya dengan sekian macam cucu saya 200 juta udah hebat banget. Kan gitu. Yang ngada-ngada juga apa mentang-mentang anak selebritis supaya 200 juta harus ada, kalau nggak bisa. Ini juga nggak bener juga. Kalau ini saya rasa ada unsur-unsur semi pemerasan. Keputusan itu harus juga pengadilan harus juga berdiri di tengah-tengah. Jangan meng-ACC itu, dan Ruben Onsu juga kalau sudah ada seperti jangan mentang-mentang kau sudah punya kerjaan yang benar, kamu amini, harus kau pikirkan, ini kan jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya kalau kau dalam keadaan sehat-sehat terus dapat terus apa orderan terus, kalau enggak, lu dapat dari mana? Terus harus dipenuhi. Terus kalau nggak bisa ketemu anak, nggak bisa dong. Harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan daripada orang tuanya. Ini jangan dibuat jadi patokan dari pihak perempuan nih harus seperti ini. Emangnya cari duit itu gampang. Sekarang aja lagi bisa cari duit. Kalau ntar kalau ada apa-apa, ya mudah-mudahan lancar-lancar saja. Terus, oh ternyata kamu nggak bisa memenuhi, ya sudah putus. Enak di lo, nggak enak di gue, kan gitu masalahnya gitu. Ya, oke? Dikit Pak Jenderal tadi membahas soal hak asuh anak, perceraian dan soal penafkah. Namun dalam proses seorang Sarwedi yang lagi dekat sama salah satu cowok itu John itu, harus ada proses nikah nggak sih Pak dalam proses hubungan dia, karena kan nanti juga ada buat-buatan atau apalah kedepannya misal dari Sarwedi sendiri. Begini ya, ini kan hubungan laki-laki dan perempuan ya. Kalau Sarwenda dan Ruben Onsu sudah cerai putus, cerai hidup resmi, saya rasa nggak ada salahnya Sarwenda juga cari pacar, kan gitu. Saya harus luruskan juga masalah. Dia kan mencari calon pendamping itu manusiawi juga. Masa dia ngejomblo terus sampai tua, itu dia enak-enak aja ngomong. Dia kan masih mempunyai jiwa pemudanya, udah ngerti lah tujuan saya tuh kan. Masih ada harkat, masih ada jiwa yang meledak-ledak dalam dirinya, apa itu ya silakan dijabarkan sendiri. Namun itu urusan personal antara Sarwenda dan cowoknya tidak boleh dikaitkan dengan keberadaan anak. Dan si laki-laki ini tidak boleh intervensi kepada Sarwenda tentang bagaimana komposisi anak ini. Kalau seandainya dia intervensi supaya melakukan supaya dikekang, berarti laki-lakinya jahat. Ini masalah anak, ya. Anak yang punya hak hanya Sarwenda dan Ruben Onsu. Laki-laki itu silakan saja, kalau berhubungan namanya laki-laki sama perempuan yang sudah terputus ya silakan saja. Namun dalam komposisi saya katakan tadi tidak boleh ikut campur tangan di dalam situasional ini. Itu loh kira-kira ya. Pertanyaan saya, melakukan pranikah nggak antara Jo sama Sarwedi dalam proses hubungan dia? Pranikah? Ada yang berkomentar bahwa harus ada pranikah? Enggak juga. Emang orang pacaran harus pranikah? Kan yang penting kan kedua belah pihak kan tidak ada hubungan apa-apa dengan orang lain. Masa harus pranikah dulu? Kalau hubungan pacaran kenapa Pak? Nah, Anda aja loh waktu pacaran dulu. Emang harus pranikah dulu kita pacaran? Karena kan ini konteksnya kan udah terlalu erat dan juga ada anak. Ya emang kenapa rupanya kalau namanya pacaran? Kita harus berpikir logis-logis juga lah. Masa kita pacaran kalau sudah sama putus cerai suami istri, kemudian harus pranikah dulu katanya. Aturan dari mana ya? Masalah si John cowok yang pertama ini, apa yang baru ini sama Sarwenda melakukan pranikah ini, makanya kan komentarnya itu harus pranikah dulu kan? Iya. Ya nggak harus. Kecuali kalau seandainya si John ini punya ikatan dengan orang lain. Ini kalau terputus, hubungan terputus, mereka memadu kasih, masa dilarang? Kecuali kalau mereka satu rumah. Nah ini yang harus dituntut, ada undang-undang sekarang. Undang-undang cukup ketat sekarang ini. Itu yang harus dibabat kalau sana terjadi satu rumah di luar perkawinan itu kena hukumnya. Sekarang hukumnya ketat loh. Jadi pertanyaan wajib atau haruskah gitu dari sepanjang hukum soal Pak? Ya nggak bisa satu rumah sebelum ini gitu loh. Belum ada ikatan perkawinan. Berarti satu rumah sudah tanda kutip, sudah tahu lah kan. Masalah mereka di luar itu urusan mereka, asal jangan ketahuan kan gitu kan. Ya kan kalau saya ngomong tuh padanya aja gitu kan. Kalau saya tuh ngomong yang lugas-lugas aja gitu. Karena
si Onyo sendiri, anak kakak sendiri, memang seharusnya si Gio ini harus punya rumah gitu loh. Menurut siapa? Dari yang anaknya si Ruben itu kemarin mengomentari harusnya si Gio ini harus punya rumah sendiri biar tidak. Itu maunya si anak kan. Sarwendanya aja kekeh dia nggak punya rumah jangan apa-apa, gelandangan juga yang berarti sama gue. Terus gimana dong? Kan tergantung kedua belah pihak. Biarpun dia anak orang miskin, kalau saya senang mau apa loh? Kan bukan tergantung anak, tergantung ke dua insan yang sedang bercinta kan gitu. Oke?